Halo semuanya teman-teman pendengar, selamat datang kembali di Bijak Talk. Dan kita pada episode kali ini akan membicarakan tentang MLM, tentang bagaimana menggunakan uang kita untuk investasi nih. Karena MLM ini seperti lagi mulai muncul kembali. Nah, pada episode kali ini kita ada kedatangan dua narasumber. Ada di sini ada Mem Judith Sinaga dan juga ditemani oleh suaminya juga ada Sir Victor Sinaga. Jadi halo Mem dan Sir. Halo semuanya. Halo semuanya teman-teman. Tuhan berkati. Berkati. Thank you sudah untuk menyempatkan dirinya join ke kita. Dan ya di sini juga kita ditemani seperti biasa ada Pastor Johannes Sinaga, ada Bang Riot dan juga Herman di sini. Oke, jadi mungkin kita ingin dengar dulu ada perkenalan sedikit dari narasumber kita, mungkin dari Mem dulu dan juga lanjutkan perkenalan ke Sir Sinaga. Jadi silakan dulu Mem Judith. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Malam Mem. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi di Universitas Anver Indonesia. Jadi kalau pengalaman sudah 18 tahun untuk mengajar di sini. Tapi sebelumnya 7 tahun bekerja di perusahaan di Philippines ya tahun 1995 sampai 2002. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mem Judith. Next mungkin kita bisa dengar dari Sir Victor. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Victor Sinaga. Ya, saya kekasih dari yang bercerita lebih awal, mantan kekasih. Ya, saya saat ini aktif di dunia pendidikan di kampus Universitas Advent Indonesia sejak tahun 2002. Ya, sebelum di UNAI saya pernah juga kerja tapi lebih banyak di bidang accounting. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, jadi thank you. Jadi udah ada pengalaman sedikit. Nah, kita akan langsung ke topik pembicaraan kita. Jadi seperti saya sudah kasih tahu, kita akan bicarakan tentang MLM atau multi level marketing. Nah, sebenarnya saya juga kurang pengalaman juga dengan MLM, tapi saya sering-sering dengar MLM, dan kalau dari pengalaman saya dengar kata-kata orang tentang MLM ini lebih banyak, nggak semua tapi lebih banyak konotasinya itu negatif, dengan scam apa segala. Nah, tapi itu yang akan coba kita bahas secara objektif nih, apakah MLM itu selalu negatif, semuanya negatif, atau sebenarnya ini tempat wadah yang boleh kita pakai untuk menaruh uang kita, mungkin dalam bentuk untuk investasi atau pemasukan ekstra. Nah, jadi mungkin saya tanya dulu dari Mem Judith nih, bagaimana sih menurut Mem Judith cara kerja MLM setahu Mem, dan apakah punya pengalaman dulu dengan teman-teman atau apa mengenai MLM ini? Iya, sebelum itu kita kasih tahu dulu ya apa kepanjangannya MLM, yaitu multi level marketing. Ya, multi level marketing ini adalah salah satu tipe yang disebut non-store retailing. Jadi ini adalah direct selling, ya, direct selling, dan direct selling ini disebut juga sebagai multi level selling atau network marketing atau yang disebut MLM, ya. Nah, ini adalah dipakai oleh perusahaan kayak Tupperware, kayak Electrolux, kayak Avon, atau kalau kita dengar ini di pionirnya di sini adalah Amway. Kalau sudah pernah dengar ya, Amway yang suka menjual produk-produk yang tentang kesehatan, tentang beauty, ya, cosmetics atau home care products. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya
mereka kayak merekrut independent business people. Ini business people nanti akan menjadi distributor. Oke. Nah, nanti si distributor ini akan menerima kompensasi dari persentase dari penjualannya si distributor yang sudah direkrut. Jadi ngerekrut si distributor ini merekrut distributor yang lain. Jadi nanti dia dapat persentase dari situ. Nah, selain di situ, selain persentase dari distributor itu yang sudah direkrut, dia juga akan mendapatkan duit dari atau pendapatan dari direct sales to customers. Jadi dia sudah merekrut independent distributors, ada earnings di situ, baru ada juga tambahan earnings dari penjualan yang disebut direct sales to customers, begitu. Jadi you recruit members, ya. So you have to recruit, and then the members that were recruited will recruit another member. Jadi per level, ya. Dan satu lagi itu adalah strategi strategi untuk direct sales. Jadi ya jangan lupa ini metode non-store retailing, direct selling, oke? Terus itu dipakai untuk encourage ya itu tadi distributors, dan itu distributors yang di-encourage akan menjadi downline-nya. Jadi si distributor ini yang tadinya rekrut ada bawahannya, ada downline. Jadi kayak kalau dibilang apa namanya itu piramid ya, tapi beda lagi nanti piramid scheme ya. Nah itu pada saat terus ada teknik lagi. Bisa saja ada salesperson pergi ke rumah orang, ya. Orang ini kita bilang tuan rumah. Si tuan rumah ini mengundang teman-teman. Nah, si tuan rumah ini akan perkenalkan si salesperson dengan teman-teman. Nah, disitulah mereka nanti ada demonstrasi ya, mendemo produk yang mau dijual. Terus kalau ada yang mau beli, di situ juga mereka ambil orders, itu they take orders di situ. Jadi itu very simple itunya strategi tentang MLM itu. Oke. Thank you, Ma'am ya. Jadi udah mulai lebih jelas nih apa cara kerja mereka. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya saya ingin tanya dulu ke Sir Victor nih. Tadi udah dijabarkan cara kerja mereka. Kalau saya ingin bertanya, kenapa ya mereka memutuskan, kalau saya bilang bisnis model itu, bisnis modelnya seperti itu, enggak seperti normal biasanya. Mereka bikin produk, terus ya punya orang sales dari kantor sendiri, terus mereka jual ke distributor atau ke toko-toko seperti Indomaret atau toko langsung supermarket. Kenapa enggak yang udah cara konvensional aja? Kenapa harus pakai cara yang berbeda seperti ini? Apakah punya kelebihan khusus? Kalau menurut Sir Victor bagaimana? Baik, ya. Bagaimana mereka kok tidak menggunakan cara konvensional? Jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan bagaimana konsepnya. Jadi kalau istilahnya itu ada jenjangnya. Si ini lalu membawahi ada anak buahnya dan selanjutnya. Nah, kalau saya melihat ini adalah salah satu teknik untuk mengurangi biaya. Kenapa saya katakan mengurangi biaya? Nah, untuk mengumpulkan seseorang itu sangatlah susah. Satu ya, susah mengatur waktu si ini cocok, si B cocok, dan yang lainnya cocok. Nah, ini bisa kita menggunakan memotong waktu ini, meminimaliskan waktu ini, lalu kita akan mengatakan sama orang ini, oke, saya akan melatih Anda. Beginilah caranya menjual produk ini. Produk ini sangat bagus. Produk ini luar biasa kalau dipakainya demikian. Nah, kalau Anda bisa menjual ini, Anda akan mendapatkan share-nya, bagiannya. Nah, jadi kalau saya melihat
MLM ini adalah salah satu teknik untuk mengurangi biaya, mengurangi waktu. Dan dengan demikian, orang yang tadinya, boleh saya katakan, misalnya, Rihot saya nggak kenal, tapi Mem kenal si Rihot. Nah, bagaimana supaya meyakinkan si Rihot? Saya panggillah orang yang mengenal sama Rihot. Ya, saya katakan, Mem Judith, tolong dulu kenalkan saya sama Rihot. Ini ada produk baru. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu teknik sosial dagang yang cukup efektif. Yang saya tidak kenal, saya dekati sama orang yang mengenal dia. Dengan demikian, cara multi-level marketing ini adalah cara social trading. Artinya bisnis sosial. Mungkin itu dulu. Oke. Thank you, Victor. Menarik ya. Jadi, ini punya keunikan sendiri yaitu social trading. Mungkin berbedanya dengan bisnis konvensional, lebih mudah juga men-reach orang-orang daripada dengan cara konvensional. Nah, mungkin saya kembali ke Mem Judith. Kalau begitu, kenapa ya menurut Mem Judith? Saya nggak tahu nih pendapat pengalaman kalian, tapi mengapa ya konotasi-konotasi pendapat-pendapat orang suka menghubungkan MLM ini dengan tadi hal yang negatif atau scam? Padahal kalau tadi dibilang sebenarnya nggak ada yang salah kok cara menjualnya dengan menawarkan ke teman-teman secara personal, cari orang lain, cara orang baru untuk dijual. Kenapa gitu menurut Mem? Orang-orang punya pengalaman yang nggak enak, lalu kita jadi punya konotasi negatif dengan MLM. Iya, banyak juga yang kita dengar ya. Dan salah satunya juga sih saya korban. Saya dulu ikut dengan teman-teman. Jadi kami dikumpulin oleh teman kami. Terus dia bawa produk. Terus dia kayak tawarin lah ke kita. Nah, kami tertarik karena dia bilang kalau Anda menjadi member saya, nanti Anda akan menerima sekian persentase asal Anda juga mencari lagi anggotamu kayak gitu. Terus berapa lah nanti persentase yang kami terima. Jadi dia jelaskan sekian. Oke. Nah, kami lakukan apa yang dia bilang. Kami cari orang-orang yang bisa menjadi anggota kami. Masalahnya pada saat sudah pembagian atau kita mengharapkan itu kompensasi ya tadi yang dijanjikan, nggak ada yang datang. Jadi disitulah mungkin asal mulanya kenapa orang-orang jadinya dibilang ini satu scam, karena teman kita sendiri yang merekrut kita, yang mengambil juga bagian kita gitu. Jadi nggak dikasih ke kita tapi buat dia. Jadi dialah yang kaya. Padahal kita juga harapkan ya dia bisa bantu kita untuk mempunyai pendapatan begitu. Jadi itu. Jadi scam sebenarnya nggak ada masalah di multi level marketing ini. Yang masalahnya orang yang mengajak kita begitu. Itu pengalaman saya dan sampai banyak yang kami rekrut, kami sama-sama dengan teman lain. Nah, sampai dia menghilang sendiri yang merekrut kami. Nah, dia yang menerima uang itu yang buat kami. Itu yang masalah di situ yang disebut kayak scam. Itu saja. Oke, thank you, Ma'am. Nah, saya ke Sir Victor. Tadi dikatakan selain ada direct selling, nah ini juga yang menarik bahwa kalau kita bisa rekrut orang, kita akan dapat extra income, ya. Yeah. Nah, tanya kenapa harus ada sistem ini yang di-incentivize untuk cari, maksudnya kalau bisa cari orang untuk rekrut akan dapat bonus, dan ini orang-orang katakan
kayak Ponzi scheme atau piramid scheme. Jadi bonus untuk saya nanti akan diambil dari kalau orang-orang yang di bawah saya itu akan bayar. Nah, ini menurut Sir Victor nih, apakah salah skema ini? Apa ini membuat yang sebenarnya salah dengan MLM? Oke. Ketika kita mendengarkan kata LMM atau promosi MLM ini, mungkin pemikiran kita adalah langsung adalah bonus. Apa yang saya dapatkan? Ya, jadi motivasinya sudah duluan apa? Bonus dulu. Ya. Oh, kalau saya bisa bekerja begini, saya akan mendapatkan. Jadi ada suatu motivasi, walaupun saya nggak kerja nanti, yang penting ada di bawah saya sudah mendapatkan sekian persen. Di bawah saya sekian persen, di bawahnya itu sekian persen, di bawah sekian persen. Nah, kalau mungkin Anda mengamati di Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2006, memang ini pernah dikatakan, dibuat suatu peraturan mengatakan larangan tegas, ya. Memang dilarang tegas ini mengenai pemasaran berjenjang ini. Kenapa? Alasannya itu adalah unsur permainan uang. Money game. Sebenarnya di situ. Ya, kenapa Peraturan Menteri Perdagangan sempat mengeluarkan ini? Ya, sampai mengatakan ini tidak boleh dijalankan penjualan dengan model begini karena ini ada permainan uangnya. Nah, saya pikir kalau seandainya bisnis itu memang jelas ada SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung, itu tidak akan menjadi masalah. Ya, surat izin usaha perdagangan itu nggak masalah. Atau Anda sudah mendaftarkan tanda daftar perusahaan, saya pikir itu tidak masalah. Ya, karena kalau seandainya MLM itu sudah ada surat izinnya, ya sudah ada surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa memang itu bukan gelap, bukan itu suatu yang bodong, ya kita bilang bodong, dari segi hukumnya, saya pikir itu tidak masalah. Ya, saya pikir itu masalah. Yang sering menjadi masalah, yang contohnya kasusnya Mem ini. Kita sudah capek-capek berusaha, tiba-tiba uang kita kemana? Nah, dibawa kabur. Nah, yang sering menjadi permasalahan adalah permainan uang ini. Ya, permainan uang ini. Mungkin kita sudah capek, tapi kita belum terima uangnya. Orang sudah langsung membawa lari. Jadi, menurut pemikiran saya, apa yang dikatakan banyak, kita bilanglah banyak persepsi menyatakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik atau menipu, mungkin karena permainan uang ini, ya, permainan uang, jenjang pemasarannya ini, ya. Dan akhirnya kalau sudah Anda menjadi kalau istilahnya itu ada gold, ada silver, ada apa, diamond dan lain sebagainya. Nah, jadi unsur pembohongan jadinya. Oh, saya bujuklah dulu si ini. Saya yakinkan kalau Anda bisa mencari hanya satu orang saja. Terus yang ini katakan hanya satu orang saja. Yang ini katakan hanya satu orang saja. Jadi mereka berusaha membohongi massa, ya, berusaha membohongi massa. Padahal sebenarnya kalau seandainya dikatakan apakah semuanya itu bisnis bohong atau bisnis bodong? Belum tentu. Saya katakan belum tentu. Hanya kita harus memastikan dari segi hukumnya, apakah mereka ini sudah terdaftar atau tidak. Contohnya ada MW, Avon, ada kok. Ya, ada badan hukumnya. Sampai sekarang apakah mereka masih berjalan? Masih, ya, masih. Nah, kalau sekarang apalagi sudah model teknologi canggih, ya, contohnya Tupperware masih jalan. Ya, sekarang teknologi canggih Anda sudah bisa berinvestasi melalui sebut saja ya, saya kasih contohnya di Bukalapak. Anda sudah bisa beli investasi, beli saham. Nah, apakah itu boleh Anda katakan multi level? Nah, memang perusahaan itu menggunakan sarana ini untuk Anda bisa menjual, membeli, dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu yang saya berikan komentar. Oke, thank you, Sir Victor. Tadi udah dikatakan juga, jadi sebenarnya ada kok MLM mungkin yang lebih aman lah kesannya. Saya juga
kalau dengar-dengar ada MLM yang mungkin besar yang dari luar itu seperti misalnya dengar tuh ada Herbalife yang dan saya tahu kayaknya Usana juga deh. Dan saya pertanyaan saya nih, kayak contoh Usana ini produknya bagus gitu ya. Tetapi ya orang-orang jadi punya negatif karena cara modelnya MLM. So kenapa nggak jual aja sih kalau produknya memang bagus? Nah, jadi pertanyaan ke Ma'am Judith nih. Jadi apakah kalau memang ada MLM yang aman tadi katakan, ada badan hukumnya jelas, apakah ini bisa menjadi option yang boleh kita masuki nih? Apakah itu untuk extra income atau untuk investasi mungkin? Menurut Ma'am Judith gimana? Ya, itu kan tujuan kita kenapa ikut multi level marketing ini, karena kita pengen mendapatkan uang ya, mendapatkan earnings begitu. Nah, selama itu jelas ininya semua apa tadi dibilang ini multi level ini adalah legal ini. Hanya jadi tidak boleh kita bilang ini adalah satu scam karena pasti mereka memiliki kalau semua bisnis ya pasti ada izin gitu ya. Nah, tujuan kita memang untuk mencari pendapatan di sini, ada other earnings. Maka tertarik orang-orang untuk mengikuti multi level marketing ini. Namun saya mau bilang lagi yang masalahnya adalah di saat sudah pembagian earnings terus kita nggak terima, disitulah muncul yang sudah dibilang oh ini scam gitu. Jadi orang jadi takut untuk mengikuti atau ini multi level mah ini langsung masuk scam ini gitu, karena orang yang merekrut kita yaitu sendiri yang membuat kita rugi, kita jadi rugi begitu ya. Padahal ini legal ini legal perusahaan atau produk-produk yang di sini. Itu saja yang saya bisa kasih komentar untuk itu. Oke, thank you. Jadi ya memang dikatakan sebenarnya ada yang legal kok. Jadi, mungkin ke Sir Victor nih. Jadi let's say lah untuk teman-teman kita mungkin ada yang tertarik nih, ada dengan MLM mungkin ingin explore. Mungkin dari Sir Victor ada nggak bisa kasih mungkin guidelines sebelum masuk ke sebuah MLM, apa sih yang mungkin bisa saya cek dulu supaya saya at least resiko saya untuk menjadi korban itu bisa dikurangi. At least yang saya masuk itu mungkin MLM yang lebih aman lah, misalnya gitu. Menurut Sir Victor bagaimana? Baik, ya ini berhubungan dengan Miles ya, Miles. Memang kalau kita mendengar mengenai Miles ini atau MLM ini sebenarnya ada beberapa hal jenis bisnis yang dipadukan. Pertama dari segi advertising-nya, kedua dari marketplace-nya, lalu ketiga dari traveling-nya. Jadi mereka biasanya menggabungkan hal-hal ini. Ya, mereka membuat sesuatu iklan yang sangat menarik. Lalu kemudian mungkin mereka melihat siapa di mana tempat ini kita bisa gunakan, ya. Apakah itu nongkrong? Ya kita bilanglah di sebutlah entah di McDonald atau di mana. Nah, lalu kemudian traveling, mungkin sambil mempromosikan mereka jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, menjadi pertanyaan tadi, bagaimana kita supaya jangan terjerumus dengan investasi bodong, investasi yang sifatnya membuat kita jadi rugi. Nah, kita lihat pertama adalah kita lihat dulu jenis penawarannya. Ya, penawarannya. Kenapa saya katakan jenis penawarannya? Ya, apakah investasi ini dari segi properti, perkebunan, emas, finansial, saham, ya, atau saat ini reksadana? Nah, itu kita bisa mengidentifikasikan. Contohnya ya,
Nah, Anda bisa sekarang membeli emas dengan modal 10.000. Bisa. Dari mana? Pergi Anda ke, contoh ya, saya bukan mempromosikan Bukalapak, tapi saya pernah coba-coba. Anda bisa beli emas di Bukalapak. Itu ada nanti Anda buka, membeli emas. 10.000 pun bisa Anda beli. 10.000 setiap hari, lama-lama 1 juta nggak kerasa. Ya, nah itu contohnya. Atau sebut sajalah properti rumah. Ya, apakah berinvestasi di properti rumah dengan model begini salah? Tidak juga. Tapi kita lihat dulu, kita identifikasikan jenis penawarannya bagaimana. Lalu mungkin yang kedua adalah kita harus mencek dulu siapa pengelola investasinya. Ada nggak terdaftar? Ya, ada nggak terdaftar orang tersebut? Pengelolanya ini bilanglah Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan, dari segi badan hukumnya jelas. Ya. Lalu yang ketiga adalah ini yang sering terjadi. Pastikan apakah return-nya wajar atau tidak. Nah, ini yang sering terjadi. Ini bisa memberikan 30%, 40%, 50%, 60% dan seterusnya. Hati-hati. Nah, kenapa saya katakan hati-hati? Paling gampangnya adalah demikian. Supaya Anda tidak terjebak, coba Anda bayangkan. Misalnya Anda membuka deposito bank, minimum berapa juta? 10 juta. 10 juta Anda harus membuka minimum, ya, minimum. Lalu kemudian berapa persen bunganya setahun? Rata-rata 5-6%. 5-6%. Kalau seandainya ada investasi sampai mengatakan bisa 10%, oke, mungkin 10% masih dianggap wajar-wajar sedikit, ya, tapi sudah dianggap ragu-ragu gitu, entah bagaimana. Itu mungkin adalah perhitungan masing-masing. Tapi kalau sudah sampai 30% dalam tempo setengah tahun, 30% sampai setengah tahun, apa pemikiran kita? Mau cepat kaya? Nah, ini hati-hati, pastikan returnnya apakah wajar atau tidak, ya. Nah, dan kalau kita sudah melihat, kita mulai ragu-ragu ini, ini returnnya ini sudah aneh-aneh, pastikan apakah ini ada modus penipuan atau tidak. Ya. Ada nggak modus penipuan? Kalau sudah tidak ada, Anda yakin bahwa itu tidak ada modus penipuan, silakan ambil. Ya, silakan ambil. Nah, atau bila perlu, cara yang berikutnya adalah cek regulasinya di OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Apakah mereka benar-benar sudah terdaftar atau tidak? Kalau tidak terdaftar, bagaimana? Cari informasi yang lain, ya. Mungkin Anda mendengarnya dari sahabat Anda. Pastikan, Resla, apakah ini benar-benar Anda kenal nggak orangnya? Tahu nggak ini? Aman nggak ini? Pastikan informasi, cari informasi. Karena semakin banyak Anda cari informasi, Anda sudah pasti dan yakin, berarti kalau sudah unsurnya begini-begini, saya tidak mau ikut. Kalau sudah returnnya sudah muluk-muluk banget, berarti saya tidak mau lagi kejebak. Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, thank you, Sir Victor. Tadi bicara tentang salah satu yang harus kita hati-hati itu kalau returnnya tidak wajar. Nah, tadi udah di-mention juga Mi-Miles. Kita bisa bahas sedikit tentang Mi-Miles nih. Kenapa Mi-Miles ini menarik? Pertama, saya dengar Mi-Miles dari orang gereja di sini. Itu pertama kali saya dengar Mi-Miles. Saya nggak tahu itu apa, dan ternyata itu ya seperti investasi begitu. Dan katanya banyak juga teman-teman dari kalangan kita yang join. Dan yang menarik saya lihat-lihat, dia itu jasa iklan katanya. Nah, dan yang berita paling baru itu kan pemimpinnya sempat ditangkap, lalu ternyata sekarang bebas. Nah, yang saya baca-baca itu dikatakan mereka lepas karena mereka bukan jasa keuangan tapi jasa iklan, sehingga bukan under OJK. Nah ini mungkin ke Mam Judith nih. Tapi unsur-unsurnya tuh mirip-mirip. Jadi setahu saya bisa top up 8 juta ya. Hadiahnya bisa dapat mobil Fortuner. Nah, tapi ternyata pemimpinnya bebas hukum, jadi tidak bisa dikatakan investasi bodong. Nah, jadi mungkin Mam Judith nih, menurut Mam Judith ini gimana nih?
kita menanggapinya? Apakah kita bisa langsung aman-aman aja? Oke, berarti Mimiles aman, saya bisa coba. Gimana, Mam Judith? Ya, jadi memang ini terima kasih, ini pengetahuan baru buat saya. Tapi saya tadi lihat-lihat ya. Jadi betul itu, kenapa bisa dia bebas? Ya tadi bagus itu ya, alasannya memang justifiable ya. Karena itu tidak di apanya OJK ya, pemantauan OJK nggak ada di situ. Cuma kita balik ke yang Sir Victor tadi sudah katakan, lihat returnnya kalau agak aneh, jadi kita harus memang sangat teliti ya gitu ya. Kalau returnnya kayak instan gitu ya, ini ada sesuatu gitu, ada sesuatu. Terus lihat-lihat juga peminatnya siapa-siapa, kalau ada teman yang sudah berpengalaman di situ dengan bagus ya, bisa juga menjadi dasar kita untuk membuat keputusan untuk investasi di situ. Jadi untuk investasi itu memang sangat hati-hati, selalu lihat apakah ada badan hukumnya gitu. Itu sekarang yang kita harus harus kita ingat selama kita berinvestasi. Bagaimana? Memang ada sekarang banyak, bukan hanya ini, di bank juga sekarang ya, di bank juga sekarang dibilang jika Anda menginvestasi sekian, Anda mendapatkan ini, ada janji-janji. Ya, jadi itu juga kayaknya kadang apakah ini kayak lotery atau kayak pembohongan? Bank itu nggak bohong sih, cuma kayak mereka juga cara mereka untuk kita malah mengumpulkan, memaksa diri kita jadinya untuk mengumpulkan yang mereka bilang minimum sekian, Anda mendapatkan sekian gitu ya. Jadi itu selama kita harus teliti, selalu teliti ya, dan lihat selalu peraturan yang jelas ya. It's always in a black and white. Resta, boleh saya tambah? Silakan, Sir Victor. Boleh saya tambah ya? Nah, satu poin yang saya mau titipkan buat kita supaya kita jangan kejebak. Biasanya, Mimiles ini menggunakan orang-orang terkenal. Orang-orang terkenal, nama-nama yang dianggap, ini public figure. Ya, ini sering terjadi. Contohnya siapa? Kita sebut sajalah cucunya Presiden Soeharto, ya, Ari Sigit, ya, dia melakukan ini dan dia ditangkap, ya. Bukan cuma itu aja. Mungkin Anda pernah dengar nama Siti Badriah. Siti Badriah ini penyanyi dangdut, ya, penyanyi dangdut. Nah, kalau Anda misalnya bisa ketemu bisnis Mimiles ini dari bilanglah sesama anggota kita gereja, Anda pasti kenal itu, ya. Tapi bagaimana bisnisnya itu kita nggak tahu, ya. Jadi ya saya boleh katakan saya tidak menuduh. Kita nggak boleh menuduh, tapi kita harus berjaga-jaga. Coba kita cari tahulah apakah orangnya ini bisa dipercaya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, thank you. Masuk ke yang tadi, Sir Victor dan Mam Judith. Mungkin kita mau dengar dulu nih dari teman-teman kita nih. Ada Herman, Jack, dan Bang Rihot. Gimana? Mungkin gue pengen dengar dari Bang Rihot dulu nih. Pandangan dari pembahasan kita tentang MLM, Bang. Bagaimana? Apakah punya pengalaman atau pendapat Bang Rihot tuh negatif, positif, gimana? Ya, singkat saja ya. Sebenarnya saya juga pernah ditawarin sama teman saya waktu di Manila. Dia Usana produknya dan bagus memang ya untuk Herbalife gitu ya. Tapi somehow karena saya juga nggak jago untuk persuade orang gitu, jadi saya bilang enggak. Tapi memang saya lihat MLM kalau misalnya sudah ada izin ya hukumnya, dan juga produk ada yang dijual gitu ya, yang akan dipasarkan, why not gitu? Itu bisa jadi other income buat kita. Tapi yang masalahnya sekarang adalah MLM ya investasi bodong, kayak
permainan money gitu ya, money game gitu. Kayak saya harus dapat di bawah saya 100 orang baru saya bisa dapat Fortuner, let's say kayak gitu ya. Kayak yang terjadi di Mimiles sekarang ini gitu ya. Jadi itu yang menjadi hati-hati. Jadi kalau MLM itu sebenarnya baik pada Trump juga melakukan itu gitu ya. Donald Trump dia melakukan MLM juga gitu. Tapi memang jelas ada badan usahanya, ada izinnya, dan juga produknya ada gitu. Thank you. Oke, thank you Bang Riyad. Herman. Iya, untuk pertanyaan lo tadi Res, sebenarnya gue belum pernah bergabung, tapi ngikutin lah untuk beberapa brand MLM ini gimana cara kerjanya, karena nggak tanpa disadari biasanya itu yang diambil pertama tuh orang tua kita tuh, produk-produk untuk rumah tangga. Jadi mau nggak mau ya diikutin, dan beberapa brand tuh memang benar, nggak salah, mereka memang jualan, ada brandnya dan dipakai masyarakat umum. Tapi back to the personnya lagi nih, mereka memang untuk jualan atau mencari keuntungan. Karena ambil contoh aja nih, karena tadi udah dibilang Mimiles itu secara marketingnya menggiurkan. Jualannya cuma ngelihat iklan dapat uang. Tapi ya kalau dilihat lagi dibuka lagi lebih dalam, ada hal itu yang sebenarnya terjebak lah gitu. Uang itu masuk bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi jadi seperti ajang penipuan kayak tadi dibilang Bang Riho tadi. Jadi tergantung si person yang attract kita itu untuk ikut gitu loh. Kalau sebenarnya produknya ada, benar, nggak akan ada problem. Tapi orang yang approach kita gimana, dan akhirnya gimana kita menjalankannya, itu yang akhirnya jadi bukan bodong lagi sih sebenarnya, udah jadi sarang penipuan lah gitu. Oke, thank you Herman. Keras juga. Mumpung ada Jack nih, mungkin gue ada satu pertanyaan iseng aja. Jack, gue mau nanya dong mengenai MLM yang tentang produk-produk kesehatan, vitamin, let's say Usana, Herbalife. Menurut lu gimana ya? Apakah kita harus lebih hati-hati melihat produk mereka, atau sebenarnya sama kok produk mereka itu tetap bisa dipercaya? Yang lebih dihati-hatinya ke bagian skim piramidnya, tapi sebenarnya produknya kayak misalnya Usana or Herbalife atau yang lain itu sebenarnya bisa dipercaya kok. Menurut lu gimana Jack sebagai orang kesehatan? Yang kalau gue lihat sih memang sih kan skema piramid ini cukup berbahaya ya, karena nggak semuanya untung. Terus kemudian yang kedua, kalau soal nanti gue lebih fokus ke produknya ya, mereka rata-rata jual suplemen. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar butuh suplemen apa enggak? Soalnya suplemen itu nggak pernah terbukti dapat meningkatkan kesehatan kita. Itu ini pertama. Kemudian jumlah kadar vitamin atau mineral di situ itu terlalu banyak dibandingkan kebutuhan kita. Bahkan ada beberapa penelitian ya, gue coba bagikan dikit satu lah. Ada penelitian dilakukan kalau nggak salah di Finlandia, di Denmark. Mereka ini sampelnya sampai 50.000 sampel. Oke. Jadi yang direkrut ini adalah mantan perokok yang pernah mantan perokok sama yang udah pernah terekspos ke asbes. Oke. Kemudian mereka diberikan suplemen vitamin A kalau nggak salah vitamin A. Sebenarnya target penelitian itu 5 tahun, tapi hanya dalam waktu 2,5 tahun itu penelitian diberhentiin. Kenapa? Karena banyak yang konsumsi suplemen itu justru malah kena kanker paru, meninggal. Oke. Jadi suplemen itu bukan magic bullet ya, atau peluru ajaib loh untuk menghilangkan semua kanker, kemudian penyakit gaya hidup lah. Jadi ini salah satu false marketing yang gue lihat ya, banyak dari MLM itu overclaim. Mereka bilang bahwa produk mereka dapat menyembuhkan kanker, dapat menurunkan berat badan dan lain-lain, tapi itu overclaim, dan inilah yang jarang kita sentuh. Oke, thank you untuk pembahasannya ya, Jack. Oke nih, kita udah bahas banyak. Mungkin sebelum kita akan masuk ke bagian akhir, kita akan bahas secara aktabiah oleh Pastor John. Apakah dari Mam Judith dan Sir Victor masih ada kayak ingin mungkin dibahas, ditambahkan? Apakah ada?
saya mau Ya, silakan Om Judit ya. Multi level marketing itu tidak ada masalah itu ya, karena itu direct selling. Kita we sell products yang sudah ada dari perusahaan-perusahaan yang memang ada izin gitu ya. Jadi jangan kita langsung masukin sebagai masuk ke pyramid scheme ya. Jadi itu. Jadi masalah di situ kalau sudah bikin sebagai pyramid scheme, baru multi level marketing itu esensinya hilang, ya. Jadi itu saja yang dari saya untuk MLM ini. Terima kasih. Oke, thank you Om Judit. Dari Saudara Victor mungkin? Oke, baik. Saya hanya menitipkan satu poin. Sebenarnya multi level marketing ini sebenarnya termasuk profesi termahal. Ya, kenapa saya katakan profesi termahal? Karena dia melakukan suatu network yang bisa menghubungkan seseorang itu dengan artis, ya, dengan agen asuransi yang termahal di dunia, konsultan manajemen yang terheboh di dunia. Nah, mungkin Anda dengar tahu Hotman Paris, pengacara. Pengacara Hotman Paris ini apa yang dia lakukan? Ya, dia hanya mengheboh-hebohkan, mempromosikan dirinya sendiri dengan jari-jarinya. Contohnya, nah, ketika dia berbicara dengan menggunakan jari-jarinya, Anda langsung bagaimana? Anda langsung, wah, heboh. Apa yang mau dia katakan? Apa yang mau saya katakan? Ya, jadi seperti yang Mem Judit katakan, jangan kita langsung membuat sesuatu hal bahwa MLM itu tidak baik. Itu sebenarnya profesi yang termahal. Kalau Anda mau profesi yang biasa-biasa, silahkan. Kalau Anda mau melakukan profesi yang termahal, mana yang Anda pilih? Ya, tinggal Anda berhati-hati. Ya, saya pikir tidak ada salah di situ bila mana kita berhati-hati. Bila mana kita bertanya, cari informasi. Saya pikir demikian. Terima kasih. Oke, nah, terima kasih banyak, Sir Victor. Oke, mungkin kita bisa dulu nih, kita akan tutup dengan pembahasan secara Alkitabiah. Apakah ada sisi Alkitabiah yang bisa kita ambil? Karena ini juga berhubungan dengan uang kita, dengan waktu kita juga yang harus kita korbankan dengan ini. Jadi mungkin saya akan panggil nih Pastor Yohanes. Bagaimana? Kita sudah berdiskusi panjang lebar ya mengenai MLM dari Betul. Pak Victor dan juga Ibu Judit. Nah, saya mau coba highlight sedikit ya di pandangan Alkitabiah mengenai pekerjaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, dikatakan bahwa Tuhan menugaskan mereka loh. Ada pekerjaan diberikan. Jadi memang pekerjaan itu adalah bagian dari divine plan lah untuk semua dari kita. Artinya apa ya, kalau kita nggak bekerja ya kita nggak makan. Bukan itu saja, bukan sekedar nggak makan, tapi bekerja itu adalah cara kita untuk menciptakan satu seni. Ada keindahan ketika kita bekerja. Lihat deh, kalian semua kan kalau bekerja kan ada result yang dihasilkan kan? Ares, Bang Rihot, Herman dan juga Uda dan Nang Uda kan kalau bekerja berarti ada end resultnya. Dan ketika kita bekerja itu secara tidak langsung kita mengambil bagian dalam rupa Tuhan sebenarnya. Karena kemampuan kita untuk berkreasi, kemampuan kita untuk bekerja itu datang dari wujud Tuhan yang diberikan dalam diri kita. Jadi kalau menurut saya, apakah MLM itu untung atau buntung, apakah itu boleh secara Alkitabiah? Mungkin kalau menurut saya itu tergantung sih dari perspektif kita masing-masing. Seringkali seringkali anggapan orang mengenai MLM itu adalah cara paling gampang untuk cari uang. Pernah nggak dengar kayak gitu? Kayak, oh kalau kamu ikut MLM ini nanti tinggal ongkang-ongkang kaki dapat jutaan. Nah, apakah ini sesuai dengan Kejadian 1 dan 2? Kenapa? We need to tend the garden. Itu makanya kita harus hindari yang
skema-skema yang get rich quick itu harus hati-hati sekali. Kenapa? Karena bukan itu intinya. Ya, pekerjaan adalah satu hal yang harus kita lakukan secara tekun. Mungkin kalau Anda mau ikut dalam satu MLM, mungkin kalau menurut saya sebagai pribadi itu silakan. Tapi jangan bergantung sama downlink ya, iya kan? Downline. Jangan bergantung sama downline. Ya, kalau kita promosinya misalnya kayak kosmetik segala macam, ya lu juga harus jual. Masa lu hanya target lu dalam kehidupan masa cuma cari buat jaringan doang? Itu nggak pas itu. Biarpun memang networking itu adalah bagian dari aspek kemanusiaan kita sebenarnya. Dan ini makanya banyak sekali pendeta-pendeta dan juga ibu pendeta di Filipina itu ikut MLM memang. Saya pernah dengar itu di satu conference itu mereka memang buat policy untuk nge-ban pendeta-pendeta untuk join MLM. Karena fokusnya itu udah lebih ke arah buat downline. Bayangin aja kan kalau satu anggota jemaat, satu gereja yang ikut jadi downline dia, gimana coba? Jadi ini yang harus kita hati-hati, terutama kalau orang bilang, oh ya udah nanti kalau kamu ikut ini nanti bisa ongkang-ongkang kaki, kan uangnya kan bisa untuk pelayanan. It doesn't work that way. Ya. Kalau kita cari kerja supaya kita bisa malas-malesan, itu nggak kerja namanya. Setuju nggak? Jadi kalau dari aspek kita kayak gitu sih, itu bukan kerja namanya. Kalau hanya untuk bergantung sama downline, ya. Jadi teman-teman semua ingat, kita diciptakan untuk bekerja dan nggak ada jalan singkat untuk menjadi kaya, nggak ada. Ya kalau kita mau benar-benar pengen jadi kaya, ya kita harus kerja di taman seperti yang Adam dan Hawa lakukan. Itu mereka berpeluh. Ya, MLM bagus, menurut saya itu bisa jadi kesempatan yang dimana orang-orang nggak punya, tapi kalau itu adalah cara kita, lihat seperti tadi kata udah Victor, lihat strukturnya. Di beberapa hal, gue lihat ada juga MLM yang bilang kalau nonton iklan bisa dapat uang. Kan itu kan nggak ide banget sebenarnya, nonton iklan dapat uang. Dari mana coba? Jadi be smart lah. Jangan asal terima aja mau cepat kaya segala macam supaya dapat ya pemasukan. Itu nggak pas banget. Itu sih kalau dari saya, Riz. Oke, thank you Pastor John. Oke, jadi kita sudah bahas banyak. Kita akan tutup ya pembahasan kita episode kali ini. Jadi untuk mungkin ya menyimpulkan semua yang kita bahas tadi ya. Jadi MLM itu tidak semuanya salah atau bodong. Kembali kalau kita emang merasa ingin ikut, dan kita harus lihat apakah kita cocok dengan untuk networking, apakah kita memang suka menjual, contohnya gitu. Ya carilah yang aman, lihat strukturnya apa segala, itu kita harus pastikan. Dan juga ya motivasi harus benar, tadi dikatakan harus kerja keras, jangan untuk sesuatu yang uang cepat. Nah, dan memang ya tadi kata Anda Victor juga mungkin sebagai di MLM ini pekerjaan termahal. Mungkin ini kalau dari saya sih ya ini high risk high reward ya, mungkin resikonya besar tapi mungkin Anda bisa dapat banyak juga dari sini kalau hati-hati dan niatnya baik. Oke, jadi mungkin itu saya dulu dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Ma'am Judith dan Sir Victor. Banyak banget informasi-informasi yang kami dapat. Kami harap bisa next time dengan topik-topik lain bisa jadi narasumber lagi, karena pasti banyak nih ilmu-ilmu yang kita dapat dari Ma'am dan juga Sir di sini. Jadi thank you very much, dan juga untuk teman-teman kita yang join, Herman, Bang Rihot, Jack, dan Pastor John juga tentunya, thank you. Semoga yang kita bahas ini menjadi berkat, membuat kita lebih bijaksana lagi, dan kita bisa bagikan ke teman-teman kita. Oke, jadi itu aja. Thank you. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.